Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang akan kita bawa kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa itulah maka insyaallah kita akan mendapatkan ridha Allah, dan dengan ridha dan rahmat daripada Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat beliau yang selalu tumbuh rasa cinta, tumbuh kerinduan kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita tidak hanya mengakui Nabi sebagai Rasul, tapi juga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang mulia ini insyaallah khatib ingin menyampaikan pesan takwa daripada Allah dan Rasulnya dengan tema bersama Al-Quran menuju 2026 yang lebih baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di bulan Desember, bulan terakhir tahun 2025. Maka dari saat inilah kita harus sama-sama bermuhasabah, sama-sama introspeksi diri, sama-sama menghitung. Karena pesan daripada Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, hitung dirimu, hitung amalmu, hitung ibadahmu sebelum nanti kau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar khutbah yang mulia ini tidak panjang lebar khatib menyampaikan wasiat Allah dan Rasulnya, yaitu dengan keutamaan Al-Quran. InsyaAllah kami yakin bahwasanya jamaah yang hadir di sini semuanya telah bisa membaca Al-Quran atau rutin membaca Al-Quran. Tapi sebelumnya khatib ingin bertanya kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah masih ada di sini yang belum bisa membaca Al-Quran? Apakah masih ada di antara kita yang hadir saat ini masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Apakah ada di antara kita yang hadir pada siang hari ini yang sudah lancar membaca Al-Quran? Apakah ada di antara kita yang hadir pada siang hari ini yang sudah hafal Al-Quran? Dan adakah di antara kita yang hadir pada siang hari ini yang sudah mengamalkan Al-Quran? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Katakan saya jika kita belum pandai membaca Al-Quran.
Katakan saya ketika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Katakan saya ketika kita merasa sudah mahir pandai membaca Al-Quran. Dan katakan saya ketika kita sudah menghafal atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah hafal semua daripada surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan di dalam Al-Quran sedikit pun tidak ada keraguan. Maka pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, atau bahkan nauzubillah sampai dengan detik ini kita masih jauh dari Al-Quran? Jemaah, kalau ditanya apakah amalan yang paling mudah untuk kita lakukan dan paling besar pahalanya, maka jawabannya adalah Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran bernilai pahala, belajarnya bernilai pahala, membacanya bernilai pahala, menghafalnya apalagi mengamalkannya, semua yang berkaitan dengan Al-Quran bernilai pahala. Seseorang yang menghadiri majelis Quran ketika ta'lim Al-Quran, maka tidak ada rugi baginya. Walaupun dia belum bisa sama sekali membaca Al-Quran, dia belum tahu huruf hijaiyah, tapi dengan ikhlas dia hadir di majelis Quran, dia dengarkan bacaan Al-Quran dari teman-temannya, maka setiap hurufnya bernilai pahala untuk dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Jamaah, mari kita renungi hadis ini. Kita bisa katakan untung saja Rasul mengatakan Iqra'ul Qur'an, bukan ihfadzul Qur'an. Bagaimana kalau Rasul mengatakan ihfadzul Qur'an, hafalkan Al-Quran? Maka kami yakin di antara kita yang hadir pada kesempatan kali ini mungkin banyak yang belum hafal Al-Quran. Tapi Rasul mengatakan Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Dan ini standar insyaallah kita semua bisa untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi sosok yang memberikan syafaat di ashabi, untuk orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini khatib memotivasi diri khatib pribadi dan kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang sampai dengan saat ini belum mahir membaca Al-Quran atau belum tahu huruf hijaiyah, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan malu untuk belajar. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika nanti di alam kubur? Ketika ditanya, ma imamuka, siapa imammu? Apakah kita sanggup menjawab Al-Quran adalah imamku? Sedangkan selama hidup di atas bumi Allah, kita jarang sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita renungi, bagaimana kita menjawab satu pertanyaan ini? Bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mau diletakkan di mana wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, ma imamuka, siapa imammu? Lalu kita tidak bisa menjawab dengan Al-Quran adalah imamku. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa belum pandai membaca Al-Quran, maka mari berikhtiar belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita semangat dalam belajar, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun, dan dia lancar, bagus, tartil, tajwidnya tepat, makharijul hurufnya bagus, maka orang-orang yang demikian nanti akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan orang-orang yang sedang belajar Al-Quran wa huwa ta'tau, dan dia terbata-bata dengan bacaannya, falahu ajran, maka baginya dua kebaikan, yaitu kebaikan dia belajar dan kebaikan dia membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang sangat mudah bagi kita untuk bisa belajar Al-Quran.
Kalau kita sibuk dan kesulitan untuk mencari guru dari HP, dari ponsel yang kita miliki, kita pun bisa belajar Al-Quran. Bahkan di era sekarang ini mudah sekali untuk mencari guru. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, pulang larut malam atau berangkat terlalu pagi, kita sempatkan untuk mengundang ustaz untuk belajar Al-Quran. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita mengatakan kami tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Banyak sekali ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Quran yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Tapi kembali khatib mengulang pertanyaan yang sama sampai dengan saat ini, seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khatib tidak bermaksud untuk mengintimidasi kita semua, tapi khatib bermaksud untuk memotivasi kita semua bahwasanya mungkin saja selama ini kita sudah melalaikan satu hal yang paling utama, yaitu untuk belajar Al-Quran. Mari kita tengok anak-anak kita, kita lihat istri-istri kita, apakah mereka telah pandai membaca Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran, atau minimal apakah mereka mengenal Al-Quran. Kita lihat anak-anak kita lihat cucu-cucu kita, dari mana mereka bisa belajar huruf alif, dari mana mereka belajar Al-Fatihah, dari mana mereka belajar surah-surah pendek untuk dibawa dalam salatnya. Alangkah rugi kita, hadirin yang dirahmati Allah, setiap huruf yang dibaca oleh anak cucu kita bernilai pahala, namun pahala itu kita serahkan kepada orang lain karena maaf kita belum bisa membaca Al-Quran. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja daripada kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Dan ternyata satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Mari kita berhitung dengan matematika kita. Kalau satu hari saja kita bisa membaca satu halaman Al-Quran, berapa banyak pahala yang kita dapatkan setiap harinya. Atau minimal setiap selesai salat kita membaca satu halaman, maka dalam satu hari kita membaca 2,5 halaman. Dalam satu minggu kita bisa khatam 1 juz Al-Quran. Atau kalau kita sudah merasa paling sibuk di dunia ini, kita minimalkan satu hari membaca 1 ayat Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah singkat ini dapat memotivasi khususnya bagi diri khatib pribadi dan kita semuanya, bahwasanya belajar Al-Quran tidak ada habisnya. Kapanpun, dimanapun kita harus selalu bersama Al-Quran. Bagi kita yang belum lancar membaca Al-Quran, mari berinteraksi dengan mempelajari Al-Quran. Bagi kita yang sudah lancar bacaannya, kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran dengan membacanya. Bagi yang sudah hafal Al-Quran, mari berinteraksi dengan memurojaah, mengulang hafalannya. Kita maksimalkan satu hari kita, jangan sampai terlewat tanpa Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bahwasanya Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.